Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita melanjutkan sesi kedua dari video yang kemarin ya. Kemarin kita mau melihat janji Tuhan yang kedua pada Abraham. Betul ya? Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya mau sedikit menjelaskan lagi maksud saya dengan yang namanya ikatan kemarin. Takutnya rancu dengan yang namanya perjanjian. Saya itu miskin vocabulary, saudara. Miskin kosakata. Makanya saya tidak suka definisi. Yang penting intisarinya saya mengerti, itu sudah cukup. Gitu saja kalau saya. Tapi kampretnya justru di situ juga. Sebagai murid, yang penting intisarinya saya bisa mengerti. Tapi sebagai pengajar, yang namanya kosakata itu penting untuk mendeskripsikan sesuatu. Dan itu kampret sekali bagi saya. Oke, jadi saya mau memberikan sedikit gambaran bahwa yang namanya ikatan itu tidak selalu perjanjian. Dan yang namanya ikatan itu bentuknya ada yang berupa perintah, ada juga yang bentuknya berupa tawaran. Kasus Abraham dalam Kejadian 12 kemarin itu adalah sebuah ikatan, bukan perjanjian. Dan bentuk dari ikatan itu sendiri adalah sebuah perintah, bukan tawaran. Dan saya tidak tahu kosakata apa lagi yang tepat untuk memecah bahasa ini. Jadi saya mau gambarkan sebagai sekolah. Perhatikan baik-baik, ini sedikit ribet. Sekolah itu apa bisa disebut dengan perjanjian? Pihak pertama yang kelak disebut sebagai pengajar, dan pihak kedua yang nanti disebut dengan murid. Apa ada hal-hal semacam ini ketika kita sekolah dulu? Atau ketika kita menyekolahkan anak-anak kita? Apakah ada perjanjian semacam ini? Tentu saja tidak. Sekarang ada seorang guru yang kasih PR sama muridnya. Anak-anak, kerjakan PR kalian. Itu perintah apa bukan? Itu bentuknya perintah atau bentuknya sebuah penawaran, sebuah tawaran. Kalau seorang guru sudah memberikan perintah untuk mengerjakan PR, apa murid boleh menolak? Kalau kalian jawab boleh, berarti itu penawaran. Tetapi kalau kalian jawab tidak boleh, berarti itu perintah. Dan dalam perintah, dalam sebuah ikatan, itu tidak boleh dan tidak bisa ditolak. Oleh karena itu pula, kita tidak bisa mengatakan, kok wani, gurune kasih PR ke anakku. Aku sebagai orang tuanya saja gak pernah kasih PR ke anakku. Coy, itulah yang namanya ikatan. Dalam kasus ini, ikatan guru dan murid. Gurunya berani kasih perintah karena sudah ada ikatan sebelumnya. Kalau tidak ada ikatan ini, seorang guru juga gak berani ngapa-ngapain. Nangkep ya maksud saya? Atau kasus berikutnya ini.
Muridnya tidak mengerjakan PR, lalu diceples sama gurunya. Kita juga tidak bisa mengatakan, kok wani, gurune nyeples anakku. Aku sebagai orang tuanya saja gak pernah nyeples anakku. Nangkep ya maksud saya? Lah itu karena sudah ada ikatan sebelumnya. Ikatan antara murid dengan guru. Kembali lagi ke awal. Apa sekolah itu harus tanda tangan perjanjian dulu? Kalau ada murid yang tidak mengerjakan PR, guru berhak nyeples murid. Dan pihak orang tua tidak boleh ngomel. Nyo, tanda tangan dhisik, baru sekolah di sini. Apa harus ada perjanjian semacam itu dulu? Ngerti ya maksud saya dengan ikatan? Ada ikatan, tetapi bukan sebuah perjanjian. Perjanjian itu mengikat, tetapi ikatan yang saya maksudkan di sini bukan sebuah perjanjian. Sebab kosakata ikatan yang saya maksudkan itu berbeda dengan kosakata perjanjian. Dan kejadian pasal 12 kemarin itu bukan sebuah perjanjian, tetapi sebuah ikatan. Perjanjiannya nanti di pasal 17, tetapi dimulai dari pasal 15. Ini betul-betul ribet, saudara. Belum lagi nanti kita mempertanyakan, apakah dalam sebuah perintah itu pasti ada upah atau tidak? Lalu selanjutnya, apakah perintah dalam ikatan bisa ditolak atau tidak? Tapi ini nanti saja. Kita akan berpusing-pusing ria di sana. Untuk sementara saya harap kalian mengerti maksud saya dengan ikatan. Kejadian pasal 12 ini bukan sebuah perjanjian, tetapi memang sudah ada ikatan sebelumnya. Ikatan antara Tuhan dengan Abraham sebagai manusia. Oke, sekarang kita lihat janji Tuhan yang kedua pada Abraham. Kembali pada kejadian pasal 12. Kalau janji Tuhan yang pertama itu Abraham harus berusaha. Kalau janji yang kedua ini Abraham tidak perlu berusaha. Tapi masih dalam tanda petik. Sekali lagi, janji yang kedua ini Abraham tidak perlu usaha dalam tanda petik. Janji yang kedua inilah yang disebut dengan anugerah, karunia, pemberian, gift. Apalagi bahasane. Tapi anugerah ini pun sebetulnya tidak benar-benar sebuah anugerah. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam anugerah yang diterima Abraham ini secara tidak langsung mengandung syarat. Dan apapun yang mengandung syarat, sebetulnya itu bukan anugerah. Bahkan seharusnya tidak bisa disebut dengan anugerah. Oleh karena itu saya katakan, anugerah itu ada dua macam. Seharusnya tidak ada yang namanya anugerah itu ada dua macam. Tapi karena sudah salah kaprah, ya sudah. Kita katakan anugerah itu ada dua macam. Yang pertama, anugerah bersyarat. Contoh, anugerah Piala Oscar. Kalau bisa mendapat Piala Oscar, kalau film kalian masuk kategori top Markotop,
Untuk bisa dibilang top marko top, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau film-film kalian culun, kalian tidak memenuhi syarat-syarat kategori yang sudah ditetapkan, ya jangan berharap dapat anugerah. Anugerah itu tidak akan diberikan kepada kalian. Contoh lain adalah keselamatan. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah. Pertanyaan saya, untuk mendapatkan anugerahnya itu sendiri, apa ada syaratnya? Kalau saya tidak pernah berbuat baik sama sekali seumur hidup saya, apa saya bisa mendapatkan anugerah itu? Bisa, asal percaya Yesus. Loh, kok masih ada kata asal percaya? Berarti masih ada syarat. Saya kejar lagi. Kalau saya tidak percaya Yesus, apa saya bisa mendapat anugerah itu? Bisa, asal berbuat baik. Jangkrik kon iku rek. Aku wis tuwek rek. Ojo diputer-puter. Boyok iso encok kabeh. Saya kejar semuanya. Kalau saya tidak percaya Yesus dan seumur hidup saya ini berbuat jahat, apa saya bisa mendapat anugerah itu? Saya katakan pada kalian semua, kalian bisa mendapat anugerah keselamatan kalau berbuat baik. Kalau berbuat jahat, ya gak bakal dapat anugerah. Tuhan Maha Adil, my friend. Tidak mungkin Tuhan memberikan anugerah yang bersyarat ini pada orang sembarangan. Yang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan tiba-tiba mendapat anugerah. Sementara yang taat menjalankan perintah-perintah Tuhan, tiba-tiba Tuhan males ngasih anugerah. Mana keadilan Tuhan? Keselamatan kalau dikatakan sebagai anugerah, anugerahnya bersyarat. Kalau tidak memenuhi syarat, ya gak dapat anugerah. Kalau tidak dapat anugerah, berarti gak selamat. Tapi pendeta-pendeta busuk mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Pendetane pancen anake ular beludak, membungkus kebenaran dengan dusta, memberi penjelasan-penjelasan tapi diselewengkan. Pendeta itu juga berarti seorang pengajar. Bagaimana mungkin seorang pengajar tidak mengerti hal-hal semacam ini? Kecuali matanya telah dibutakan oleh iblis si ular tua. Dan telinganya telah ditulikan oleh keinginan-keinginannya sendiri. Loh, jadi keselamatan itu karena perbuatan baik atau karena anugerah? Aku sih enom om, ojo diputer-puter. Ngelundasku. Kalian mau jawaban yang benar? Mau om? Mau belajar? Mau om? Baik. Karena kita mau belajar, saya akan memberikan jawab. Saya tidak akan memberikan jawaban yang pragmatis. Jawaban pragmatisnya ada dalam Matius 23. Ayat berapa, Om? Tadi katanya mau belajar. Jadi ayatnya saya simpen dulu. Kita belajar dulu. Jadi sekali lagi saya katakan,
Anugerah keselamatan itu masuk dalam kategori bersyarat. Untuk mendapatkan anugerahnya itu sendiri, masih ada syaratnya. You must do something. Biar keren, kita British-Britishan sekali-kali. Forget the grace, we must do something. Walah, kok gak enak, my friend. Lokal-lokal saja lah. Untuk mendapatkan anugerahnya itu sendiri, masih ada syaratnya. Kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa itu? Melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkan dia. Kalian dengar apa yang dikatakan suara ketika Yesus dibaptis. Kalian dengar apa yang dikatakan suara ketika Yesus dimuliakan di sebuah gunung. Itulah yang menjadi kehendak Bapa. Mendengar pengajaran yang keluar dari mulut anaknya. Setelah kalian mendengar apa yang diajarkan Yesus, lakukan apa yang sudah diajarkan. Sebab guru kalian itu tidak sekedar mengajar, tetapi sekaligus praktek, memberi contoh dan teladan bagi murid-muridnya. Sampai sini masih bisa diikuti ya. Tetapi ada jenis anugerah yang kedua, yaitu anugerah tanpa syarat. Dan anugerah tanpa syarat ini, sejauh pengetahuan saya, hanya ada dalam dua perkara saja. Dan hanya dua inilah sebenarnya yang bisa disebut dengan anugerah. Apa saja itu, Om? Yang pertama adalah hidup. Hidup itu adalah anugerah. Dan kita hidup ini tanpa syarat sama sekali. Kita bisa ada di dunia ini, itu tidak ada syaratnya sama sekali. No condition. Contoh, mohon maaf sebelumnya. Misalkan, dikatakan kalau kondisi sperma bagus dan kondisi ovumnya juga bagus, maka akan terjadi sigot. Siapa yang bisa memastikan? Hidup itu adalah anugerah. Tapi kalian tidak mau hidup. Apa kalian bisa berkata, "Ah, aku mau jadi sperma yang jelek saja, supaya aku tidak jadi hidup"? Apa bisa? Atau sebaliknya, kalian sangat-sangat ingin hidup, sehingga kalian berkata, "Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi sperma yang bagus, supaya aku bisa hidup." Ngerti ya maksud saya? Hidup itu tidak ada syaratnya sama sekali. Mau bagus, mau jelek, kalau engkau sudah dianugerahkan untuk hidup, maka engkau hidup. Itulah anugerah yang sesungguhnya. Tidak ada syarat dan kondisi apapun. Dan perkara yang kedua adalah kebalikannya, yaitu mati. Mati itu sendiri juga adalah sebuah anugerah. Dan mati itu juga tanpa syarat. Semua manusia pasti mati. Betul kan? Dan itu gak ada syaratnya. Apa syaratnya untuk mati? Oh, gampang.
Lompat saja dari Monas, pasti mati. Itu bukan syarat, itu lebih kepada cara mati. Bagaimana cara mati? Lagi pula, sekalipun kalian lompat dari gunung Himalaya, kalau tidak dianugerahkan untuk mati, kalian juga tidak bakal mati. Yang namanya syarat itu seperti ini loh. Misalnya, syarat mati harus ganteng. Maka orang yang takut mati akan berlomba-lomba membuat wajah mereka menjadi jelek. Tapi sekalipun sudah jelek, tetap saja orang masih bisa mati. Karena wajah jelek bukan syarat untuk orang bisa hidup kekal. Dan wajah ganteng bukan syarat untuk orang bisa mati. Nangkep ya maksud saya? Jadi sekalipun mau berusaha bunuh diri 1000 kali, kalau belum dianugerahkan untuk mati, kalian gak akan mati. Begitu juga sebaliknya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi, kata Chairil Anwar. Lalu doi membuat bunker, supaya kalau kiamat nanti, doi tidak ikut mati. Kiamat belum terjadi. Chairil Anwar udunen, lalu infeksi dan malah mati karena udunen, bukan karena kiamat. Nangkep ya, saudara? Maksud saya, jadi mati itu anugerah, saudara. Mau sembunyi di bunker, mau sembunyi di gua-gua, seperti kata nubuatan Yesaya pasal 2, mati itu anugerah tanpa syarat. Mau kaya miskin, tua muda, pria wanita, sama seperti hidup yang adalah anugerah, maka mati itu juga adalah anugerah. Dan hanya dalam 2 perkara inilah sebetulnya yang layak disebut anugerah. Sebab tidak ada syarat dan kondisi apapun di dalamnya. Sampai sini bisa memahami ya. Kita balik pada Abraham. Apa isi janji yang kedua? Kalian bisa baca di ayat 7. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Berarti keturunan Abraham akan memiliki tanah Kanaan. Ishak keturunan Abraham bukan? Tentu saja. Ismail juga keturunan Abraham. Tetapi Kanaan juga belum diberikan kepada Ishak. Karena Ishak masih dijanjikan hal yang sama. Perhatikan janji ini baik-baik. Janji Tuhan memang dimulai pada Abraham. Dan Abraham tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Sebab yang menerima janji adalah keturunan Abraham, bukan Abrahamnya. Merekalah yang harus berusaha. Keturunan Abraham. Tanah Kanaan akan diberikan kepada keturunannya Abraham, bukan keturunannya Nahor. Abraham dan Nahor sama-sama anaknya Terah. Walaupun sama-sama anak dari satu orang ayah, tanah Kanaan dijanjikan pada keturunan Abraham, bukan keturunan Nahor. Ini sama halnya dengan anak janji. Siapa itu anak terjanji? Anak yang lahir
dari rahimnya Sarah, bukan rahim Hagar, bukan rahim Ketura, bukan rahim perempuan manapun, tapi rahimnya Sarah. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, saudara, bicara tentang janji dan perjanjian itu ribet, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Contoh perjanjian yang saya berikan kemarin adalah asuransi jiwa. Ada hak dan kewajiban. Tapi kalian bisa lihat, yang membayar siapa, yang menerima siapa. Ahli waris tidak punya kewajiban, tapi punya hak. Sedang pewaris yang bikin perjanjian dengan pihak asuransi justru punya kewajiban, tapi tidak akan pernah menikmati hak. Ngerti ya maksud saya? Kita balik ke Abraham. Jadi dalam Kejadian pasal 12 ini ada dua janji yang berbeda bentuk dan isinya. Tapi yang mau saya tekankan di sini bukan pada isi janjinya, tapi pada bentuk janjinya. Janji Tuhan yang pertama pada Abraham, yaitu janji sewaktu Abraham masih berada di tanah Haran. Janji itu bentuknya berupa upah. Sementara firman Tuhan pada Abraham sewaktu masih di tanah Haran, bentuknya itu perintah, bukan sebuah tawaran. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, bentuknya perintah, bukan tawaran. Tolong hal ini dimengerti dan diperhatikan sungguh-sungguh. Antara perintah dengan tawaran itu sedikit mirip, tapi ini sebetulnya jauh berbeda. Dan ini terlihat seperti masalah sepele, tapi ini sebetulnya adalah masalah yang sangat signifikan. Apa yang dianggap oleh manusia tidak penting, bagi Tuhan itu penting. Dan apa yang dianggap oleh manusia itu adalah penting, bagi Tuhan itu adalah tidak penting. Jadi dengarkan baik-baik hal yang kalian anggap tidak penting ini. Karena kita akan bicara tentang sebuah janji keselamatan. Apakah janji keselamatan itu berasal dari sebuah tawaran? Ataukah janji keselamatan itu berasal dari sebuah perintah? Ataukah keselamatan itu bukan sebuah janji, melainkan sebuah perjanjian? Kalian harus perhatikan baik-baik hal ini. Karena hal ini juga akan menjadi salah satu ciri di mana kalian bisa membedakan antara Yesus Kristus dengan Yesus Trinitas. Tapi sayangnya saya tidak bisa memberikan sebuah bahasa logika yang mudah. Sebab yang menyatakan diri itu Yesus Kristus sendiri, bukan diri saya. Aku sudah menampakkan diri pada Abraham, Iskak, dan Yakub. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Dan yang menyatakan diri itu adalah Yesus Kristus, bukan diri saya. Yesus akan menyatakan diri pada orang-orang pilihannya. Banyak orang akan mendapat lawatan, tetapi tidak bergerombol, melainkan bersifat personal individu. Jangan salah timing. Jadi sekali lagi,
Yang menyatakan diri itu adalah Yesus Kristus, bukan diri saya. Dan saya hanya bisa memberikan logika pendek yang sebetulnya tidak sesederhana ini. Jadi perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Saya tidak pandai menjelaskan. Kalian yang harus bisa menangkap penjelasan-penjelasan saya. Saya memang bukan seorang pengajar. Oke, saya punya sebuah kalimat. Dengarkan baik-baik. Wahai Gajah Mada, dengarkan aku. Aku berjanji pada Tuhan, aku akan memberikan mobil ini kepada anakmu. Itu kalimat saya. Perhatikan baik-baik. Wahai Gajah Mada, dengarkan aku. Aku berjanji pada Tuhan, aku akan memberikan mobil ini kepada anakmu. Pertanyaan saya, siapa yang menerima janji saya? Tik, tuk, tik, tuk. Suara sepatu kuda. Oke, waktu habis. Saatnya menjawab. Anaknya Gajah Mada, Om. Salah. Kalau begitu Gajah Madanya, Om, juga salah. Yang menerima janji saya adalah Tuhan. Saya tidak berjanji pada anaknya Gajah Mada, juga tidak berjanji pada Gajah Mada. Saya berjanji pada Tuhan. Seharusnya ini ditulis, saudara. Tapi saya lupa nulis. Gak apa-apa ya. Kalian simak saja baik-baik. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang menerima mobil? Tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk. Suara sepatu kuda. Waktu habis. Saatnya menjawab. Anaknya Gajah Mada, Om. Belum tentu. Loh kok saya bisa memberikan mobil itu lewat perantaraan Gajah Mada. Tidak harus saya sendiri yang menyerahkan mobil itu langsung pada anaknya Gajah Mada. Dan kalau saya menyerahkan mobil itu lewat perantaraan Gajah Mada, maka yang menerima mobil itu adalah Gajah Mada. Tapi saya juga bisa langsung menyerahkan mobil itu pada anaknya Gajah Mada tanpa perantaraan Bapak E. Terserah saya. Wah, itu namanya permainan kata-kata. Kalau kalian mengatakan ini adalah permainan kata-kata, maka dengarkan sungguh-sungguh supaya kalian bisa memenangkan permainan ini. Firman itu juga sebuah perkataan. Perkataannya siapa? Perkataannya Tuhan. Sementara dusta itu juga sebuah perkataan, saudara. Perkataannya siapa? Perkataannya iblis. Jadi mendengar itu amat sangat penting. Bonusnya sekali. Mendengar itu amat sangat penting sekali. Sebab semua ini memang tentang sebuah kata-kata. Semua bermula dari sebuah perkataan. Tuhan berfirman, iblis berdusta. Firman itu apa, saudara? Sebuah perkataan. Dusta itu apa, saudara? Juga sebuah perkataan. Firman dan dusta sama-sama sebuah perkataan.
dibutuhkan telinga yang baik untuk mendengar. Dan telinga yang bagus itu ada pada diri seekor domba. Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya kalian yang pendeta, kalian adalah seorang imam. Artinya kalian adalah seorang gembala. Kalian adalah orang yang menggembalakan umat. Sebagai seorang gembala, apakah kalian mengenal domba-domba kalian? Dulu ada seorang pendeta. Dia punya sebuah gereja yang berada di dalam sebuah mall. Masalahnya, dalam satu mall itu ada dua gereja. Beda merek. Yang satu katakanlah mereknya GXY. Dan dia punya gereja mereknya GXZ. Anggaplah begitu. Kemudian pendeta ini berkhotbah. Bla 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 bla. Lalu dia berhenti dan berkata, "Saya mengatakan hal ini bukan untuk mengajarkan pada jemaat orang lain. Kalau ada di antara kalian yang berasal dari gereja yang lain dan kalian tidak setuju, ya gak apa-apa. Saya mengatakan hal ini untuk kalangan sendiri, minimal jemaat saya sendiri." Oke, stop sampai di situ saja. Lalu kemudian saya berpikir, saudara, kalau dua jemaat gereja ini dijadikan satu, apa gembalanya bisa mengenal mana jemaat kalangan sendiri dan mana yang bukan? Bagaimana mereka bisa membedakan umatnya sendiri? Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengajak kalian untuk merumput sejenak. Enggak. Maksud saya mau mengajak kalian melihat bagaimana orang zaman dulu menggembalakan domba. Mungkin kita bisa buka kitab sucinya? Boleh ya? Sedikit gambaran tentang bagaimana orang menggembalakan domba. Kalian bisa buka sendiri Kejadian 29, Yakub di rumah Laban. Atau bisa juga kitab Keluaran 2, Musa lari ke tanah Midian. Kalian bisa membayangkan ya, domba itu ada ratusan, bahkan mungkin ribuan. Dan mereka dibiarkan merumput bersama-sama. Pertanyaan saya, bagaimana para gembalanya bisa mengetahui mana domba mereka, mana yang bukan? Mereka itu domba, bentuknya ya gitu-gitu aja, mirip semua. Saya penasaran, bagaimana caranya seorang gembala itu bisa membedakan mana domba dia, mana yang domba milik temannya. Apakah dombanya itu ditato? Kalau tatonya GMX, itu dombanya si A. Kalau tatonya GXM, itu dombanya si B. Kalau tatonya GXX, itu dombanya si C. Apakah mereka ditato? Kalaupun ditato, itu masih ribet. Harus liatin tatonya satu persatu kalau mau masukin kandang. Ada berapa ribu domba itu? Karena penasaran, akhirnya saya searching. Bagaimana gembala itu bisa mengenali domba-dombanya dan bagaimana bisa
Domba-domba itu mengenal gembalanya. Dan ternyata saudara, domba-domba itu memang sudah dari sononya punya telinga yang peka. Domba yang satu dengan domba yang lain bisa saling mengenali. Ini teman satu kumpulannya atau bukan. Mereka terbiasa dengan suara yang sudah menjadi satu kumpulan. Jadi misal ada domba yang ngembek, mbek, yang satu lagi juga ngembek, mbek. Mereka bisa tahu loh, oh ini bukan teman dari kumpulanku. Mereka akan pergi dan mencari teman yang biasa dia kumpul. Nangkep ya? Dan dari sini gembala hanya perlu memperdengarkan suaranya berulang-ulang selama kurang lebih 2 tahun. Dan domba-domba itu secara otomatis akan mengenal karakter suara gembalanya. Ini berlaku untuk semua domba. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak hanya untuk domba alfa. Nangkep ya maksud saya? Semua hewan yang hidup berkelompok pasti punya alfa. Ada hewan pemimpin. Dan yang punya telinga peka ini bukan hanya yang alfa, tetapi semua domba. Jadi misalnya saja si A, dia punya panggilan untuk domba-dombanya seperti ini. Oh, ea, eo. Maka domba-domba yang mendengar suara itu akan mengikuti si A. Dan si B punya panggilan untuk domba-dombanya seperti ini. Ea, ea. Maka domba-domba yang mendengar suara itu akan mengikuti si B. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, saudara. Seperti yang sudah saya katakan tadi, domba tidak hanya mengenal panggilan suara gembalanya, tetapi juga karakter suara gembalanya. Maksud saya seperti ini. Saya berpikir, kalau saya adalah seorang gembala dan saya mau berlaku curang, bisa gak ya? Kalau saya memanggil domba-dombanya si B, seperti si B biasa memanggil domba-dombanya. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Yaitu tadi, karena suara saya tetap saja berbeda di telinga domba-domba itu. Domba tidak hanya mengenal panggilan suara gembalanya, tapi juga karakter suara gembalanya. Intonasi, vibrasi, dan tetek bengek lainnya menjadikan karakter suara manusia berbeda-beda. Dan domba adalah salah satu hewan yang bisa membedakan karakter suara itu. Jadi sekalipun saya teriak, ea, ea, itu domba tidak akan sampai mengikut saya. Sebab karakter suaranya berbeda di telinga si domba. Sampai sini jelas ya. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, "Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Kalau kalian adalah domba, maka siapa gembalamu? Kalian merumput di padang yang sama, tapi pada akhirnya akan kembali pada gembalanya masing-masing. Domba yang trinitas akan kembali pada gembalanya yang trinitas. Domba yang bukan trinitas akan kembali pada gembalanya yang bukan trinitas. Tergantung telinga masing-masing domba. Kalau telinga domba itu tidak asing dengan suara trinitas,
ya dia akan ikuti suara Trinitas. Tetapi kalau domba itu asing dengan suara Trinitas, maka domba itu akan lari. Dan saya akan menyampaikan hal ini kepada kalian semua. Protestan akan kembali pada pangkuan Vatikan. Semua yang Trinitas akan kembali pada pangkuan Vatikan. Saya Katolik, dan saya melarikan diri dari Vatikan. Gembala Trinitas itu Vatikan. Jadi semua umat Kristen yang memegang teguh Trinitas pasti akan kembali pada Vatikan. Karena itu memang hak miliknya Vatikan. Kekuasaan yang sudah diberikan oleh Tuhan pada Vatikan. Sementara yang di luar Trinitas akan menjadi milik Yesus. Hak yang juga diberikan Tuhan kepada Yesus. Milikilah telinga seekor domba. Sebab semua ini bermula dari sebuah perkataan. Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Yang pertama, perhatikan baik-baik bagaimana Tuhan berfirman. Tuhan tidak mengajukan sebuah penawaran, tetapi Tuhan memberikan sebuah perintah. Jangan kau makan buahnya. Itu perintah. Tidak ada yang namanya tawar-menawar. Juga tidak ada yang namanya perjanjian. Mutlak itu adalah sebuah perintah. Dan Tuhan bisa memberi perintah pada manusia karena memang sudah ada ikatan sebelumnya antara Tuhan dengan manusia. Dan ikatan ini bukan sebuah perjanjian. Ini sedikit rumit, tapi perhatikan baik-baik. Orang menikah itu perlu ikatan. Dan ikatan ini bentuknya perjanjian. Makanya ada janji pernikahan. Ada surat nikah. Ada surat perjanjian nikah. Kenapa? Karena makhluk hidupnya memang sudah ada dua. Ada pihak pertama, ada pihak kedua. Ada pihak mempelai laki-laki, ada pihak mempelai perempuan. Lalu kemudian kalian punya anak. Hubungan orang tua dengan anak tidak akan pernah ada yang namanya perjanjian. Kenapa? Karena sebelumnya makhluk hidupnya hanya ada satu, yaitu pihak orang tua. Makhluk hidup yang kedua belum ada. Pihak anak belum ada. Jadi tidak bisa dikatakan perjanjian. Tetapi ketika anak itu sudah lahir, otomatis mereka sudah punya ikatan tanpa ada perjanjian. Orang tua dan anak punya ikatan tanpa perjanjian.
Dan sebagai orang yang sudah ada duluan, maka orang tua bebas memberi perintah kepada anak. Kenapa? Ya karena orang tua lebih dulu ada. Selain itu, juga karena adanya ikatan tersebut. Seorang anak sudah terikat dengan orang tuanya. Dan ikatan ini apakah sebuah perjanjian? Tentu saja bukan. Semoga bisa dipahami. Semoga gak bingung maksud penjelasan saya ini. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak mengajukan sebuah penawaran, juga tidak mengajukan sebuah perjanjian apapun. Mutlak firman Tuhan tersebut adalah perintah atas dasar sebuah ikatan. Jangan kau makan buahnya, itu perintah. Dan perintah yang lahir dari sebuah ikatan mutlak tidak bisa dan tidak boleh ditolak. Tetapi yang ada adalah bisa ditaati atau diabaikan. Nanti kita perjelas lagi maksud yang satu ini. Tidak boleh ditolak, tapi kok bisa diabaikan. Nanti kita perjelas lagi. Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana si ular itu berdusta. Ular tidak bohong, saudara, tetapi ular berdusta. Ada sebuah kebenaran yang diselewengkan. Ini sama seperti ajaran Trinitas. Dan sebetulnya semua ajaran yang berasal dari ular beludak ini memang ada kebenaran di dalamnya, tetapi diselewengkan. Dan Trinitas itu adalah salah satu dusta iblis yang paling halus. Kalau saya pakai contoh Trinitas, nanti menjadi tidak adil. Para pengajar Trinitas di luar sana yang masih buta, kasihan, tidak bisa belajar. Jadi kali ini saya mau kasih contoh purgatorium saja. Tadi kalian mengatakan ini permainan kata-kata. Memang betul, ini hanya permainan kata-kata. Jadi perhatikan baik-baik. Dusta dengan bohong itu sama apa beda? Pada dasarnya sama. Apalagi kalau kalian orangnya tipe-tipe seperti saya. Gak peduli dengan tampilan luar, yang penting intisarinya bisa saya mengerti. Kalau kalian tipe-tipe seperti itu, kalian akan mengatakan dusta dan bohong itu sami mawon, sama saja. Memang betul, karena intisarinya sama saja. Tapi kalau mau diperhatikan baik-baik, dusta dan bohong itu berbeda. Bohong itu sama sekali tidak ada kebenaran di dalamnya. Tapi kalau dusta, dusta itu ada kebenaran di dalamnya, tapi diselewengkan. Ada yang dikurangi atau ada yang ditambahkan. Ketika Abraham menyuruh Sarah untuk berbohong, itu sebenarnya Abraham sedang berdusta, bukan berbohong. Sarah memang saudaranya, saudara yang diperistri. Ada kebenaran di dalamnya. Tetapi Abraham mengurangi kebenaran itu. Dan kita sendiri sebetulnya juga demikian.
Kita ini sebetulnya lebih banyak berdusta daripada berbohong. Jarang ada orang bohong. Yang ada yang lebih banyak orang berdusta. Oke, kita kembali sedikit pada dusta iblis. Purgatorium. Katolik itu tahu benar apa purgatorium. Kalau kalian Protestan mungkin tidak percaya atau bahkan tidak meyakini sama sekali bahwa purgatorium itu nyata ada. Saya katakan pada kalian yang Protestan, percayalah, purgatorium itu memang nyata ada. Tapi kalian tidak akan ingin berada di sana. Sama halnya seperti keberadaan neraka. Ada beberapa aliran Kristen yang tidak mempercayai bahwa neraka itu ada. Percayalah, neraka itu ada. Tapi kalian tidak ingin berada di sana. Nangkep ya? Dan itulah dustanya iblis. Katolik mengajarkan bahwa kita semua akan masuk purgatorium. Kita diajar supaya tidak takut masuk purgatorium. Purgatorium itu hanyalah neraka kecil. Tempat kita disucikan. Tempat membersihkan dosa-dosa kecil. Kalau kita mati dan punya dosa besar, langsung masuk neraka. Tapi kalau kita mati dan masih punya dosa kecil, maka tempatnya adalah purgatorium. Disiksa dulu, baru boleh masuk surga. Dan kita semua tidak ada yang tidak punya dosa. Dari sinilah maka muncul ajaran doa arwah, misa arwah. Genderuwo memimpin misa untuk mendoakan kuntilanak, buto ijo, dan kawan-kawannya. Purgatorium itu dusta. Ada kebenaran yang diselewengkan. Katolik tidak bohong. Vatikan tidak bohong. Purgatorium itu memang ada. Dan purgatorium itu memang neraka kecil. Purgatorium itu memang tempat kita disucikan. Dan di purgatorium itu, roh kita memang tersiksa. Jadi sekali lagi, Vatikan tidak bohong. Semua yang diajarkan betul. Vatikan tidak bohong. Tetapi Vatikan berdusta. Sebab saya mengalami kondisi-kondisi seperti yang dijelaskan oleh Vatikan tersebut. Saya mengalami berada di purgatorium dalam kondisi roh. Dan saya memang tersiksa. Saya katakan pada kalian, saudaraku, dunia yang kita tempati saat ini, itulah purgatorium. Kalian bisa hidup kekal di dunia ini. Serius, hidup kekal di dunia, betul. Tapi kalian tidak akan ingin hidup kekal di dunia ini. Percayalah saya. Dan perkara purgatorium ini sendiri akan saya kupas lewat video khusus pengajaran saja. Jadi sekali lagi, purgatorium itu memang ada.
dan Vatikan tidak bohong, tetapi berdusta. Kalian harus berhati-hati dengan apa yang diajarkan Vatikan. Kalian harus berhati-hati dengan ajaran yang dasarnya adalah Trinitas, yang fondasinya adalah Trinitas. Kalian harus waspada. Mereka serupa, tapi tidak sama. Kalau Vatikan mengajar Kristologi, Yesuslogi, Marialogi, Yoseflogi, Petruslogi, Tomaslogi, dan logi-logi yang lain, saya percaya, saudara, apa yang diajarkan itu tidak salah. Tetapi saya juga percaya apa yang diajarkan pasti dibalut dengan kepentingan si ular tua itu. Karena dasar ajarannya adalah Trinitas. Di atas dasar Trinitas, orang juga boleh membangun kok. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Vatikan itu tidak bodoh, saudara. Vatikan itu tahu persis dan sangat mengerti hal-hal beginian. Lagi-lagi, saya yang bodoh. Saya gak ngerti apa kosakata yang tepat. Pokoknya Vatikan itu sangat mengerti hal-hal semacam apa itu purgatorium, apa itu konsekrasi, apa itu indulgensi, dan tetek bengek, beginian. Kalian cari sendiri dah, kosakata apa yang tepat untuk mengganti kata beginian. Saya miskin kosakata. Jadi sekali lagi, purgatorium itu memang ada. Dan kita yang Katolik memang diharapkan dan diarahkan untuk masuk ke purgatorium itu. Iblis tidak pernah punya kuasa untuk memberi perintah seperti halnya Tuhan. Itu sebabnya dia hanya bisa mengarahkan lewat perkataan-perkataan dusta, lewat ajaran-ajaran dusta. Sekali lagi ya, dusta, bukan bohong. Ular beludak tidak membohongi Hawa. Dan ular beludak juga tidak punya kuasa untuk memberi perintah kepada Hawa. Tetapi dia mengarahkan Hawa dengan ucapan dustanya supaya Hawa terpikat dan dengan sendirinya memakan buah tersebut. Kalian dengar apa yang dikatakan Hawa ketika dia diinterogasi Tuhan. Ular itu yang memperdaya aku. Ular berdusta. Dan ular tidak memberi perintah. Kalau dia memberi perintah, pasti Hawa akan berkata, ular itu yang menyuruh aku, maka aku makan. Ular gak punya kuasa memberi perintah. Sama seperti ajaran Trinitas dan Purgatorium. Iblis itu hanya mengarahkan dengan perkataan dusta. Harapan iblis supaya manusia itu berpikir, bukan untuk mendengar. Karena berpikir itu adalah menimbang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga kalianlah yang menentukan sendiri. Iblis tidak ingin kalian itu mendengar. Karena mendengar itu kampret.
Bagaimana saya harus menjelaskan? Mendengar itu sesuatu di mana bukan kalian yang menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalian tinggal menjalankan saja apa yang sudah kalian dengar. Ada komandan yang punya pangkat tinggi. Kalian hanya perwira, gak punya hak untuk mikir. Ikatan orang tua dengan anak. Orang tua kasih perintah, anak seharusnya mendengar. Tetapi yang diinginkan iblis, anak itu berpikir. Kalau sudah bisa mikir, dipastikan anak berontak pada orang tua. Nangkep maksud penjelasan saya? Ikatan komandan dengan prajurit. Komandan kasih perintah, prajurit seharusnya mendengar. Tapi yang diinginkan iblis, prajurit itu berpikir. Kalau seorang prajurit ikut mikir, dipastikan ada pemberontakan terhadap komandan. Semoga kalian mengerti maksud penjelasan saya. Berpikir itu lebih menarik daripada mendengar. Sebab berpikir itu kita bisa menentukan pilihan kita sendiri. Tapi kalau mendengar, memang masih kita yang menentukan. Tapi itunya dari komandan. Lagi-lagi, kalian cari sendiri dah. Kosakata apa yang tepat untuk mengganti kata itunya. Jadi sekali lagi, kalau ini adalah sebuah permainan kata-kata, maka dengarkan sungguh-sungguh supaya kalian bisa memenangkan permainan ini. Firman itu sebuah perkataan, dan dusta itu juga sebuah perkataan. Jadi dengarkan sungguh-sungguh. Yang dibutuhkan manusia untuk mendengar itu apa, saudara? Telinga. Jangan salah ya. Jangan nanti kalian berkata, mendengar itu pakai otak. Astaga. Sejak kapan otak mendengar? Juga jangan dibolak-balik, saudara. Wahai otak, dengarkan. Wahai telinga, berpikirlah. Ular beludak bapakmu senang membolak-balik. Masa telinga disuruh mikir? Masa otak disuruh mendengar? Berkatalah dengan benar. Wahai telinga, mendengarlah. Wahai otak, berpikirlah. Sampai sini jelas ya. Saya akan memberikan kalimat yang kedua. Mohon maaf saudara ya, sebetulnya ini memang ditulis. Cuma saya kelupaan. Dengarkan baik-baik, saya punya kalimat. Saya berjanji, saya tidak akan makan buah pala sebelum saya berhasil menyatukan Nusantara. Sekali lagi, kalimatnya berkata seperti ini. Saya berjanji, saya tidak akan makan buah pala sebelum saya berhasil menyatukan Nusantara. Kalimatnya hanya berbunyi seperti itu, saudara. Pertanyaannya sederhana. Pada siapa saya berjanji? Pada Tuhankah? Pada manusia lainkah? Pada diri sendirikah? Atau pada benda-bendakah?
Misalnya bulan, bintang, meja, kursi. Pada siapa saya berjanji? Untuk siapa saya berjanji? Untuk apa saya berjanji? Adakah yang menerima janji saya? Apa janji saya? Dari satu kalimat tersebut bermunculan banyak pertanyaan di benak saya, saudara. Perhatikan juga kalimat saya yang berikut. Saya berjanji kepada Gajah Mada bahwa saya tidak akan makan buah pala sebelum saya berhasil menyatukan Nusantara. Sekali lagi, saya berjanji kepada Gajah Mada bahwa saya tidak akan makan buah pala sebelum saya berhasil menyatukan Nusantara. Pertanyaan yang sama, janji yang saya ucapkan itu untuk siapa? Hanya untuk saya sendirikah? Atau hanya untuk Gajah Mada? Atau untuk keduanya? Ya, untuk diri saya sendiri, juga untuk Gajah Mada. Betapa kompleksnya sebuah janji. Ribet ya. Ternyata sebuah janji tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Perhatikan sekali lagi kalimat saya yang kedua. Yang berjanji adalah saya. Yang menerima janji adalah Gajah Mada. Yang tidak makan buah pala, saya atau Gajah Mada. Yang tidak makan buah pala itu yang berjanji atau yang menerima janji. Ternyata yang tidak makan buah pala adalah yang berjanji. Siapa yang berjanji? Saya. Berarti Gajah Mada gak perlu repot-repot untuk puasa makan buah pala. Gajah Mada juga gak perlu repot-repot menyatukan Nusantara. Gajah Mada tinggal duduk manis saja. Saya yang berjanji, saya juga yang tidak makan buah pala. Saya juga yang akan bekerja menyatukan Nusantara. Tetapi ada juga janji di mana yang menerima janji, yang harus melakukan sesuatu. Dan janji ini bisa dalam bentuk perintah, bisa juga dalam bentuk sebuah tawaran. Gajah Mada, hamba tuanku Raja Odi, persatukan Nusantara. Aku akan berikan buah pala ini kepadamu. Itu perintah. Gajah Mada, hamba tuanku Raja Odi, maukah engkau melakukan sesuatu untukku? Apa itu Baginda Raja Odi? Satukan Nusantara. Kalau engkau berhasil, aku akan berikan buah pala ini. Itu sebuah tawaran. Kalau Gajah Mada tertarik dengan buah pala itu, Gajah Mada akan ambil tawaran saya. Kalau tidak tertarik, ya dia boleh menolak tawaran saya. Ribet ya saudara. Ini baru segelintir dari masalah sebuah janji. Ada janji di mana yang berjanji harus melakukan sesuatu. Ada juga janji di mana yang menerima janji harus melakukan sesuatu. Ada janji di mana keduanya harus melakukan sesuatu. Ada janji dalam sebuah perintah, ada janji dalam sebuah tawaran. Banyak sekali bentuk dari sebuah janji berasal. Karena ada yang berjanji,
Ada juga yang menerima janji. Papa berjanji, kalau kamu ranking 1, Papa belikan kamu motor. Yang menerima janji harus rajin belajar. Dia harus melakukan sesuatu untuk dapat motor. Lalu yang berjanji bagaimana? Yang berjanji harus kerja keras. Yang berjanji juga harus melakukan sesuatu. Kalau anaknya sampai ranking 1, terus bapaknya gak duwe-duwe, ya repot. Janji tersebut gak bakal bisa ditepati. Papa berjanji, nak, Papa akan kerja keras buat kamu. Anaknya perlu kerja keras gak? Gak perlu. Anaknya perlu ranking 1 gak? Gak perlu. Anaknya duduk manis saja. Lah kok enak? Kan bapaknya tidak berjanji seperti ini. Papa berjanji, nak, kalau kamu ranking 1, Papa akan kerja keras. Jadi anaknya gak perlu ranking 1, tapi bapaknya tetap harus kerja keras. Sudah mulai pusing mual, saudara. Memang ribet. Ternyata ada bermacam-macam bentuk sebuah janji. Tidak sesederhana yang sering diajarkan para pengajar-pengajar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pengajar-pengajar palsu yang dasar ajarannya adalah Trinitas. Sola fide, sola gratia, pret. Saya katakan pada kalian, saudara, khususnya untuk kalian para generasi muda. Kalau kalian mau terikat, terikatlah dengan Yesus Kristus. Lepaskan semua doktrin bodoh yang diajarkan pengajar-pengajar buta itu. Sebab syarat mengikut Yesus Kristus, kalian harus melepaskan semua. Kalau dikatakan melepaskan semua, maka lepaskanlah semuanya. Jangan lagi engkau terikat dengan doktrin. Jangan mau diperbudak doktrin. Memang betul apa yang dikatakan Yesus. Kalau kalian tidak melepaskan, maka kalian tidak akan menerima. Dan kalau kalian sudah menerima, maka kalian harus membagi. Ini sungguh luar biasa. Kalau sudah kalian lepaskan semua, barulah kalian akan menerima kuk yang akan diberikan oleh Yesus sendiri. Kalian akan diberikan kuk Yesus Kristus. Dan di sanalah kalian akan belajar menyangkal diri. Belajarlah dari Yesus, sebab Yesus itu lemah lembut. Jangan belajar dari saya, apalagi belajar dari pengajar Trinitas. Sayanya sendiri masih kasar dan perlu belajar dari Yesus. Sementara pengajar Trinitas itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Belajarlah dari Yesus. Dia mengenal siapa itu Tuhan. Tuhan itu roh. Dan Yesus akan membawa kalian kepada roh itu. Yesus sendiri yang akan mengenalkan kalian kepada roh itu. Tidak ada seorang pun
yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Dan perhatikan kata dan orang yang kepadanya Yesus berkenan menyatakan. Yesuslah yang akan menyatakan, bukan saya. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Bapa itu Tuhan, semuanya ikut menjadi Tuhan. Siapa itu yang menyatakan? Yesus kah? Atau bapakmu si ular beludak? Yang dewasa rohani akan bisa segera memahami. Yang masih kanak-kanak, segeralah dewasa, nak. Waktu tidak akan menunggu. Berapa lama lagi aku akan berada bersama dengan kamu? Dan waktu saya pribadi memang tidak banyak. Saya mati, gereja masih tetap ada. Dan di tangan pendetalah bergantung hidup matinya umat. Bukan di tangan saya. Karena saya tidak punya umat. Mengerti? Anakmu ya ada di tanganmu. Oke, saya akan berikan dua perbedaan yang mendasar antara sebuah tawaran dengan sebuah perintah. Dalam kedua bentuk ini bisa mengandung unsur janji. Begitu juga sebaliknya. Sebuah janji bentuknya bisa tawaran atau bisa juga sebuah perintah. Dan sekali lagi, ini hanya gambaran sederhana. Masih jauh dari intisari yang sesungguhnya. Mendekati saja tidak. Tapi inilah gambaran paling sederhana yang bisa saya berikan. Mohon izin untuk minum dulu. Oke. Yang pertama, tawaran itu yang dibutuhkan adalah otak. Sekali lagi, tawaran itu yang dibutuhkan adalah otak. Sebab tawaran itu pilihan. Dan karena pilihan, maka kalian butuh berpikir untuk membuat pertimbangan-pertimbangan sebelum membuat sebuah keputusan. Dalam sebuah tawaran, kalian bebas menentukan. Kalian boleh mengambil tawaran itu, kalian juga boleh menolak tawaran tersebut. Kalian yang memilih, kalian yang menentukan. Kalau dirasa tawaran itu menguntungkan buat kalian, ya silahkan kalian ambil tawaran itu. Kalau dirasa tawaran itu merugikan buat kalian, ya jangan diterima tawaran tersebut. Kalian tolak saja. Dan konsekuensi dari keputusan yang diambil tergantung dari pertimbangan masing-masing individu. Artinya, untung dan rugi lebih bersifat subjektif daripada objektif. Baik atau jahat, untung atau rugi, semua itu lebih bersifat subjektif. Saya beri gambaran contohnya. Saya punya handphone canggih 10G MG. Saya tawarkan pada kalian, saudara,
saya punya handphone 10G. Kalau saudara beli hari ini, harganya hanya 1 juta rupiah saja. Kalau beli besok, harga naik jadi 10 juta. Si A, si B, si C, si D, si E, sama si F, semua punya duit 1 juta. Si A, si B, si C membeli handphone saya dengan pertimbangan masing-masing individu. Tetapi si D, si E, sama si F tidak mau membeli handphone saya, juga dengan pertimbangan masing-masing individu. Lalu besok harga handphone saya naik jadi 10 juta, bahkan mencapai 15 juta. Karena semua orang se-Indonesia Raya ternyata memakai handphone saya. Secara objektif, si A, si B, si C memang dapat dikatakan untung. Sedangkan si D, si E, dan si F dapat dikatakan rugi. Tetapi ini adalah sebuah penawaran. Ada pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan pertimbangan-pertimbangan itu sangatlah individual, sangat subjektif. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa si D, si E, dan si C rugi. Kecuali mereka sendiri yang mengatakan bahwa diri mereka rugi. Katakanlah mereka kemudian pada akhirnya membeli handphone saya dengan membayar harga 12 juta. Tapi si D merasa tidak rugi. Tidak rugi aku beli handphone ini 12 juta. Sesuai janjinya. Fiturnya komplit, bentuknya bagus, suaranya kinclong. Dan yang terpenting sesuai janjinya. Beneran 10G, bukan abal-abal. Dia bilang gak rugi, saudara. Apakah handphone itu benar-benar bagus? Sorry. Kenapa dulu waktu ditawarkan harga 1 juta kok gak dibeli? Nah, ketika ditanya seperti itu, dia menjawab, oh, saya memang sengaja menunggu. Apakah handphonenya benar-benar bagus? Saya memang menunggu viral duluan, supaya benar-benar yakin dengan apa yang saya beli. Jadi si B tidak merasa rugi. Sampai sini nangkep ya maksud saya? Itu tadi adalah sebuah tawaran. Kalau ada sebuah janji dalam sebuah tawaran, yang kalian butuhkan adalah otak. Otak untuk berpikir dan membuat pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Berbeda dengan sebuah perintah. Kalau perintah, kalian gak butuh otak. Yang mikir komandan. Kalau perintah, yang kalian butuhkan adalah telinga. Prajurit, siap komandan. Lompatlah masuk ke jurang. Itu perintah, saudara. Dan di dalam sebuah perintah ini, sudah ada yang namanya ikatan. Ikatan antara komandan dengan prajuritnya. Yang mikir itu komandan. Yang memberi perintah itu komandan. Tugas prajurit mendengar dan menjalankan perintah komandan.
Seorang prajurit tidak diharapkan untuk berpikir apapun yang diperintahkan komandan. Entah itu perintahnya baik, entah itu perintahnya jahat, seorang prajurit tidak boleh memikirkan perintah tersebut. Tugas prajurit adalah melaksanakan perintah tersebut. Walaupun perintah itu dianggap perintah yang senting, yaitu disuruh lompat masuk jurang. Selama status kalian masih prajurit, perintah komandan harus ditaati. Kalau tidak suka dengan perintah lompat masuk jurang, jadilah komandan. Saya harap kalian mengerti intisarinya. Sebab penjelasan seperti ini, kalau disalah mengerti bisa runyam. Abraham, ya Tuhan, persembahkan anakmu yang sulung sebagai korban bakaran. Kalau aku persembahkan, aku dapat apa ya Tuhan? Pertama, dapat jasad Iskak. Kalau sudah engkau bakar, dapat abune. Ini perintah, Pak Bos, bukan tawaran. Kalian tidak diminta untuk berpikir, kalian diminta untuk mendengar dan melaksanakan perintah tersebut. Kalian tidak mikir. Yang mikir itu Tuhan. Kalian tinggal mau melakukan perintah itu atau mengabaikan perintah itu. Kalau kalian tidak suka dengan perintah ini, jadilah Tuhan. Apa kalian bisa menjadi Tuhan? Tidak bisa. Kalau begitu, turuti saja perintah ini. Gak usah mikir. Dimengerti ya intisarinya? Sekali lagi tolong dimengerti intisarinya. Jangan dimakan mentah-mentah. Nanti bisa jadi salah tafsir. Dan kata mengabaikan di sini tidak bisa disamakan atau tidak bisa diartikan sebagai sebuah penolakan. Sebab dalam perintah itu sudah mengandung sebuah ikatan. Jadi perintah dalam sebuah ikatan memang tidak bisa ditolak seperti halnya sebuah penawaran. Semoga gak bingung. Gampangnya yaitu tadi, sama seperti orang nikah dengan orang punya anak. Ikatan suami istri dengan ikatan orang tua anak itu berbeda. Yang satu karena perjanjian, yang satu lagi dari sononya memang sudah ada ikatan. Anak belum brojol memang sudah ada ikatan. Jadi, jika ada perintah dalam sebuah ikatan, kalian tidak bisa menolak perintah itu. Kalian juga tidak boleh menolak perintah itu. Kenapa? Ya karena itu adalah perintah. Yang ada adalah kalian bisa melaksanakan perintah itu atau mengabaikan perintah itu. Kalau melaksanakan perintah itu, kalian dikatakan taat. Kalau mengabaikan perintah itu, kalian dikatakan pemberontak. Dan ini akan menjadi perbedaan yang kedua antara perintah dengan penawaran, yaitu ada atau tidaknya sebuah ikatan. Sekali lagi, kalau hal ini kalian katakan hanyalah permainan kata-kata, maka dengarkan sungguh-sungguh supaya kalian bisa memenangkan permainan.
Jangan membuang sampah sembarangan. Itu perintah, dan itu tidak bisa ditolak, tapi bisa diabaikan. Perintah selalu mengandung konsekuensi, dan konsekuensi dari perintah tidak bisa kalian pilih. Konsekuensi dari perintah bisa dinyatakan, bisa juga tidak dinyatakan. Tetapi yang pasti, dalam sebuah perintah ada konsekuensi. Artinya janji itu dinyatakan atau tidak. Kalau janji itu lahir dari sebuah perintah, janji itu pasti ada. Contoh, prajurit, siap komandan, lompatlah masuk ke jurang. Apa janji yang diberikan kalau prajurit itu taat dengan lompat masuk ke jurang? Naik pangkat kah? Dapat emblem bintang 100 kah? Tidak ada sama sekali. Komandan tidak menjanjikan apa-apa. Lompatlah masuk ke jurang. Aku akan menaikkan pangkat kalian. Tidak ada kalimat demikian. Lalu apa janji yang diberikan komandan kalau prajurit itu taat? Jawabannya adalah mati. Janji itu secara eksplisit memang tidak diucapkan, tapi secara implisit kalau prajurit itu menaati perintah itu, ya prajurit tersebut akan mati. Mati itulah hadiahnya, mati itulah rewardnya, mati itulah konsekuensinya, mati itulah janjinya. Paham ya? Atau masih bingung? Jangan buang sampah sembarangan. Itu perintah. Dan perintahnya hanya seperti itu. Tidak ada janji yang macam-macam. Apa ada orang yang akan memberi kalian hadiah rumah kalau kalian membuang sampah di tempat sampah? Tidak ada. Apa ada orang yang akan nempeleng kalian kalau kalian membuang sampah di toilet? Juga tidak ada. Tapi benarkah kalau kalian taat perintah itu atau kalian tidak taat perintah itu, kalian tidak mendapat konsekuensi? Pastinya ada. Kalian buang sampah di tempat sampah, artinya kalian taat perintah itu. Kalian akan mendapat janji. Apa janjinya? Hidup kalian sehat. Kalian buang sampah di toilet, artinya kalian tidak taat perintah itu. Kalian juga akan mendapat sebuah janji. Apa isi janjinya? Toilet kalian jadi mampet. Karena mampet, rumah kalian jadi bau. Sudah lebih jelas ya? Semua yang namanya perintah itu bisa dipastikan sudah ada ikatan sebelumnya. Berbeda dengan sebuah penawaran. Orang tidak mungkin berani kasih perintah kalau tidak ada ikatan sebelumnya. Seorang guru tidak akan berani kasih PR sama muridnya kalau tidak ada ikatan sebelumnya. Dan seorang guru juga tidak akan berani jewer telinga muridnya kalau tidak ada ikatan sebelumnya. Perintah guru pada murid, perintah komandan pada prajurit, perintah raja pada rakyat, semuanya dipastikan sudah ada ikatan sebelumnya. Dan ikatan ini bukan sebuah perjanjian. Ikatan ini ya sudah dari sononya.
Dan kalau itu adalah sebuah perintah, maka jangan pernah mengharapkan sebuah janji. Artinya, jangan pernah menggunakan otak, tapi pakai telinga. Artinya lagi, jangan kalian itu taat pada perintah hanya karena ada reward, atau sebaliknya, takut melanggar perintah karena ada punishment. Contoh, seorang guru memberi perintah pada murid-muridnya, "Anak-anak, kerjakan PR kalian." Lalu besoknya si Budi tidak mengerjakan PR. Si Budi kemudian dihukum berdiri di depan tiang bendera. Adakah si Budi protes pada gurunya? Bu guru, seharusnya kemarin Bu guru berkata, "Anak-anak, kerjakan PR kalian. Yang tidak mengerjakan PR, Ibu hukum berdiri depan tiang bendera." Kalau Ibu berkata demikian, pasti saya akan mengerjakan PR. Ini namanya Budi hanya mau mengerjakan PR karena takut dengan punishment-nya, takut dengan hukumannya. Bisa dimengerti ya, saudara? Kita jangan berlaku seperti itu, saudara. Janganlah kita ini taat hanya kalau ada reward-nya atau berkatnya, ada anugerahnya, ada mujizatnya. Atau juga sebaliknya, kita taat karena kita takut hukumannya. Tapi taatlah dan lakukanlah karena engkau memang tulus hati mencintai Tuhan Allahmu. Perintah kalau pakai otak, maka hal itulah yang akan terjadi. Kalian akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Apakah harus begini? Apakah harus begitu? Apakah perintah ini baik? Apakah perintah ini jahat? Apakah ini boleh? Apakah itu tidak boleh? Padahal yang namanya perintah, komandan yang mikir. Kalian tidak boleh dan memang tidak diperlukan untuk berpikir ulang apa yang sudah komandan pikirkan. Masalahnya sekarang adalah komandan kalian siapa? Kalian merumput di padang yang sama. Siapa gembala kalian? Gembala yang akan menuntun kalian ke padang gurun, ke padang rumput yang hijau, dan yang airnya tenang, atau gembala yang akan menuntun kalian pada tukang jagal. Sekali selamat tetap selamat. Pendetanya itulah tukang jagal. Saudara-saudariku yang terkasih, izinkan saya bertanya pada kalian, ikut Yesus itu sebuah perintah atau sebuah tawaran? Coba kalian perhatikan, bagaimana ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Apakah itu sebuah kalimat perintah atau kalimat tawaran? Yesus mengajak orang untuk jadi muridnya. Ajakan itu kalimatnya condong kalimat perintah atau condong kalimat tawaran. Maukah engkau menjadi muridku? Apakah seperti itu? Perhatikan juga ketika Yesus dibaptis. Juga ketika Yesus bertemu dengan Musa dan Elia di atas bukit. Apa yang dikatakan oleh suara dalam awan? Dengarkanlah dia.
Ucapan ini sebuah perintah atau sebuah penawaran? Jadi saudara-saudariku yang terkasih, jika ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini, apakah kita harus pakai otak atau pakai telinga? Apakah keselamatan itu karena anugerah atau karena perbuatan baik? Tinjaulah dari segala arah, karena bisa jadi benda tersebut memiliki dua warna, tidak hanya hitam saja atau putih saja, tetapi memang ada dua warna. Dan jika memang benda itu ada dua warna, maka saya akan mengatakan pada kalian, lakukan yang satu, yang lain jangan diabaikan. Matius 23 ayat 23. Shalom.